Ciri-ciri Satrio Piningit diramalkan Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya meramalkan akan terjadi bencana besar. Ramalan ini menyebutkan jika akan banyak korban jiwa akibat bencana ini. Ramalan itu menyebutkan banyak kejadian tak terduga di masa depan. Salah satunya terkait cuaca yang tidak menentu. Raja Kediri Prabu Jayabaya yang memerintah pada tahun 1135 sampai 1159 menuangkan ramalan dalam beberapa naskah, antara lain Serat Jayabaya Musaror, Serat Pranitik Waya, dan lain sebagainya. Selain itu, juga disinggung di Babat Tanah Jawi. Di tengah masa gelap ini, Jayabaya meramalkan datangnya sosok penyelamat, seorang Satrio Piningit. Tapi setelah masa yang paling berat itu, akan datang zaman baru, zaman yang penuh kemegahan dan kemuliaan, zaman keemasan Nusantara. Dan zaman baru itu akan datang setelah datangnya Sang Ratu Adil atau Satrio Piningit. Jelas maksud Thoyib Adiningrat, budayawan Jawa yang juga pengageng Kedaton Jayakarta. Dalam bait naskahnya, Jayabaya menyebutkan ciri-ciri sosok Satrio Piningit. Akan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, bersenjata Trisula Weda. Bait 159, akan ada dewa berbadan manusia, menyebutkan bahwa Satrio Piningit berwujud seperti kita manusia biasa, tetapi sejatinya beliau adalah dewa. Untuk mengetahui sejatinya, seseorang tidaklah mudah kecuali sesamanya atau lebih tinggi derajatnya. Itulah yang menyebabkan Satrio Piningit papar Mas'ud. Dia menjelaskan bahwa Satrio Piningit memiliki paras tampan seperti seorang dewa, berwatak tegas, menyebutkan bahwa para Satrio Piningit itu seperti Batara Kresna, tampan dan berwibawa, dan berwatak tegas seperti Baladewa, tegasnya. Sementara terkait kata bersenjata Trisula Weda, dia menduga itu merupakan sebuah kiasan. Bersenjata Trisula Weda, untuk kalimat yang satu ini sepertinya dimaknai secara tersirat, karena tidaklah mungkin Satrio Piningit yang dipingit itu membawa Trisula kemana-mana akan terlihat mencolok, yang menyebabkan dirinya tidak dipingit lagi. Tambah dia dijelaskannya, pemaknaan Trisula Weda secara garis besar bisa dimaknai tiga jadi satu, seperti ilmu amal dan iman, atau bumi dan langit dan isinya, kiri, kanan, dan tengah. Hal ini sesuai dengan sifat-sifat mulia yang lekat dengan banyak dewa-dewa Hindu. Ramalan Jayabaya ini kemudian digubah oleh Raden Ngabayi Ronggo Warsito pada tahun 1802 sampai 1873, pujangga besar Keraton Solo. Selain itu, Prabu Jayabaya dikenal dengan berbagai ramalannya yang disebut ramalan Jayabaya. Uniknya, sebagian besar dari ramalannya ini terbukti akurat benar dan terjadi di kemudian hari. Melihat dari riwayatnya, dulunya Prabu Jayabaya merupakan seorang raja kerajaan Kediri yang disegani bagi sebagian masyarakat Jawa kuno. Prabu Jayabaya dianggap memiliki ketajaman intuisi yang disebut sebagai kewaskitaan. Salah satu ramalan Jayabaya yang cukup terkenal adalah akan datangnya Satrio Piningit. Sosok Satrio Piningit ini digambarkan menjelamat di masa-masa krisis. Jadi, sang Satrio Piningit akan muncul pada era penuh kesengsaraan, ketidakadilan, dan perilaku kesewenang-wenangan penguasa. Sesuai ramalan Jayabaya, nantinya Satrio Piningit akan menjadi penyelamat dan membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam salah satu sumber disebutkan bahwa Satrio Piningit bersenjatakan Trisula Weda. Senjata permata tiga ini diartikan sebagai hal-hal yang mewakili aspek kebenaran, kebijaksanaan, dan keadilan dalam memimpin. Dikutip dari jurnal berjudul Ratu Adil, Satrio Piningit dan Samanedan, karya Kati Sri Yudari dan Niwayan Karmini. Sosok Satrio Piningit diartikan sebagai kesatria yang masih tersembunyi oleh zaman.
Kesatria adalah sifat yang wajib dimiliki seorang pemimpin, sedangkan peningit adalah masih dipingit atau dirahasiakan. Maka dari itu, masyarakat dalam hal ini hanya bisa menebak dan menduga terkait sosok Sadra Beningit tersebut. Akan tetapi, jika melihat dari ciri sifat atau karakter yang disebutkan, Sadra Beningit merujuk kepada pemimpin sebuah negara yang bisa mewujudkan keadilan. Dalam kaitannya, sebagian orang memprediksi bahwa Sadra Beningit merupakan laki-laki keturunan keluarga kerajaan Majapahit dan bisa menjadi pemimpin besar. Pada awal hidupnya, dia menghadapi masa sulit, namun dengan ketabahan dan ketulusan hatinya, dia bisa melewatinya. Setelahnya, dia akan memulihkan keharmonisan, ketertiban, dan keadilan di dunia. Bagi sebagian orang Jawa, mereka mempercayai ini sebagai perputaran roda kehidupan, bahwa setelah era kegelapan pasti akan diikuti zaman kemakmuran dan kesejahteraan. Siklus ini akan terus bergulir sepanjang waktu. Dengan demikian, ramalan Jayabaya mengenai kedatangan sosok Sadra Beningit ini bisa diartikan sebagai perlambang keadaan dan harapan masyarakat dalam menjalani kehidupan. Masa-masa kelam yang terjadi dan dirasakan memunculkan harapan akan segera datangnya sosok penyelamat, pemimpin yang berjiwa kesatria dan adil. Nantinya, dia akan memulihkan keadaan dan membawa negeri menjadi makmur dan rakyatnya sejahtera. Seperti yang sudah kita ketahui, Prabu Jayabaya merupakan raja kerajaan Kediri yang memerintah pada tahun 1135 sampai 1159, yang terkenal akan kesaktiannya hingga bisa meramal masa depan. Hingga saat ini yakini sebagian besar telah terbukti dan terjadi. Prabu Jayabaya naik tahta sebagai Raja Kediri dengan gelar Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Warmeswara Madusudana Awataranindita Sutrisingha Parakrama Udunggadewa. Saat di bawah kekuasaan Prabu Jayabaya, kerajaan Kediri disegani dan berada pada puncak kejayaan. Ramalan Prabu Jayabaya disebut sebagai jangka Jayabaya yang melegenda. Beberapa ramalannya yang saat itu tentang masa depan hingga kini diyakini terbukti. Sejumlah bukti kebenaran ramalan Prabu Jayabaya banyak diingat masyarakat. Di antaranya, ramalan bahwa Pulau Jawa nantinya akan berkalung besi. Jika ditafsirkan sekarang, kemungkinan adalah kehadiran kereta api dengan relnya dari besi yang mengelilingi Pulau Jawa. Ramalan Prabu Jayabaya yang terkenal lainnya adalah kedatangan pria berkulit putih yang akan menduduki Jawa dalam waktu yang sangat lama. Ramalan itu kemudian dikaitkan dengan penjajahan Indonesia oleh Belanda yang menjejakkan kaki di bumi Nusantara pada 1595, lebih dari 400 tahun setelah pemerintahan Prabu Jayabaya. Ramalan itu diikuti oleh firasatnya tentang orang-orang berkulit kuning dari utara yang kedatangannya akan menandai berakhirnya kekuasaan orang kulit putih di Indonesia dan kemudian akan menduduki Jawa sendiri seumur hidup.